Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Qallallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari Kitabul Jami, karya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu bab zuhud dan wara. Bab zuhud dan wara. Kata zuhud dan wara ini senantiasa digandingkan. Padahal keduanya ini memiliki makna yang berbeda. Zuhud dan wara sering digandingkan, tapi keduanya memiliki makna yang berbeda. Zuhud itu maknanya adalah sesuatu yang sedikit, sesuatu yang remeh, tidak dipandang. Adapun wara adalah seorang yang berhati-hati atau menahan diri. Wara itu adalah menahan diri. Kemudian makna dari zuhud itu disebutkan oleh sebagian ulama. Seorang telah memiliki sesuatu. Kalau wara itu dia belum memilikinya. Jadi bedanya zuhud itu dia sudah memiliki sesuatu. Adapun wara dia belum memilikinya karena tadi dia hati-hati dan menahan diri. Sehingga makna dari zuhud itu tadi sudah kita sebutkan, dia sudah memiliki sesuatu tersebut. Tapi dia memandang sesuatu itu sedikit atau tidak bernilai. Sekalipun sesuatu yang telah dia miliki itu sebenarnya sesuatu yang sangat bernilai. Mobil mewah atau barang-barang yang branded, yang bermerek. Tapi orang yang zuhud memandang itu semua adalah barang-barang yang tidak bernilai. Sehingga karena dia memandang barang-barang itu tidak bernilai, menjadikan dia tidak lalai terhadap dunia. Karena tujuan dia adalah apa? Akhirat. Itu makna dari zuhudnya. Jadi zuhud itu dia sudah memiliki barang, sudah memiliki sesuatu. Tapi dia pandang barang itu hal yang tidak bernilai. Walaupun barang-barang yang dia miliki, barang-barang yang mewah, barang-barang yang bagus. Tapi dia pandang itu tidak bernilai. Sehingga membuat dia tidak lalai terhadap dunia. Ini makna daripada zuhud. Jadi bukan orang yang zuhud itu mesti bajunya harus robek-robek, sendalnya jelek, motornya butut, bukan. Ya. Karena kadang-kala kita memandang orang ketika datang motornya butut padahal dia orang kaya, oh zuhud bapak ini. Belum tentu. Ya. Jadi zuhud itu dia punya barang-barang mahal, punya barang-barang mewah, tapi dia memandang sebelah mata. Memandang barang-barang itu tidak bernilai. Inilah zuhud. Adapun wara, kalau wara itu dia belum memiliki barangnya. Karena dia senantiasa menahan diri. Dia menahan diri, dia hati-hati. Ini syubhat atau enggak ya? Ini halal atau enggak ya? Ini haram atau enggak ya? Itu makna daripada wara. Dia berhati-hati. Di antara contohnya adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang yang sangat wara, orang yang paling wara. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati jalan. Kemudian di jalan itu ada kurma yang jatuh.
Kemudian diambil sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil beliau mengatakan laula anni akhafu an takuna minas shadaqah la akaltuha. Kalau seandainya aku tahu ya bahwasanya ini itu bukan kurma sedekah, maka niscaya aku akan memakan. Karena kurma yang jatuh itu kan suatu yang remeh. Kalau ketemu di jalan, boleh dimakan atau enggak asalnya? Boleh-boleh saja, halal ya. Dia bukan dianggap sebagai barang temuan. Kalau barang temuan itu kita nemu di jalan dompet atau barang-barang yang bernilai sehingga harus kita umumkan. Sebelum kita memakainya atau memanfaatkannya harus kita umumkan. Kalau kurma satu butir jatuh di jalan itu barang temuan atau bukan? Bukan ya. Itu suatu yang remeh. Yang orang yang kehilangannya itu mungkin gak akan nyari ya. Kalaupun dia tahu jatuh ya sudahlah. Jadi ini bukan barang temuan sehingga kalau sesuatu yang remeh yang kita temukan di jalan itu nggak perlu untuk kita apa umumkan. Boleh langsung kita apa makan. Tapi kenapa nggak dimakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi nggak makan itu karena khawatir jangan-jangan kurma yang jatuh adalah kurma sedekah atau kurma zakat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak boleh menerima apa zakat, nggak boleh. Jadi inilah yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakan kurma tersebut. Ini makna dari waro. Jadi waro itu dia menahan diri, dia hati-hati sampai dia memastikan kalau sesuatu itu memang benar-benar apa halal. Ini makna daripada zuhud dan waro menurut sebagian ulama. Menurut ulama yang lain, itu menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, makna zuhud itu adalah seorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Jadi zuhud itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Contohnya seperti apa? Berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Asalnya boleh-boleh saja. Kita punya mobil 5, boleh atau enggak? Asalnya boleh-boleh saja. Tapi orang yang zuhud dia berpikir, punya mobil 5 ini ada manfaatnya enggak untuk saya di akhirat? Ada manfaatnya enggak? Kalau seandainya ada manfaatnya, ya dia beli mobil sampai 5. Tapi karena manfaatnya enggak ada di akhirat, yang dia gunakan cuma 3 misalkan, ya dia cuma beli mobil apa? 3. Sekalipun dia mampu untuk beli mobil sampai 5. Atau misalkan contoh lain, seorang yang misalkan dia punya HP. Setiap keluaran HP terbaru update, beli. Itu boleh atau enggak Pak itu asalnya? Dia punya uangnya, ya banyak uangnya. Habis itu juga uangnya dia sudah pakai untuk sedekah, dia pakai sudah zakat, sudah dia keluarkan, masih berlebih. Ya. Kemudian dia mau update terus HP. Keluar HP, iPhone terbaru beli, iPhone terbeli. Kemudian dia berpikir, ini ada manfaatnya enggak untuk saya di akhirat? Ketika tidak ada manfaatnya, gonta-ganti HP itu, orang yang zuhud dia akan menahan. Ya, orang yang zuhud dia akan apa? Menahan. Itulah orang yang zuhud. Ya, dia menahan. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya untuk dia di akhirat. Ini makna dari zuhud. Adapun waro itu adalah seorang yang meninggalkan perkara-perkara yang memudaratkannya nanti di akhirat dari perkara-perkara yang haram ya, atau perkara-perkara yang syubhat. Jadi waro itu adalah seorang meninggalkan hal-hal yang dapat memudaratkannya nanti di akhirat. Perkara yang membuat orang mudarat nanti di akhirat ya perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara yang syubhat yang masih samar-samar. Karena perkara yang syubhat ini kalau ditabrak bisa jadi terjatuh kepada perkara yang haram. Itulah makna dari waro. Dari pengertian ini mana yang lebih tinggi? Zuhud atau waro? Mana yang lebih tinggi?
zuhud atau wara, dari pengertian yang kedua yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Ya, wara lebih tinggi. Yang benar zuhud lebih tinggi. Kenapa zuhud lebih tinggi? Karena zuhud itu dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Perkara-perkara yang mubah yang harusnya boleh dilakukan tapi dia tinggalkan karena tidak bermanfaat untuk dia di akhirat. Kalau warok kan dia meninggalkan hal yang apa? Yang membuatnya mudoroh. Jadi yang dia tinggalkan perkara-perkara haram, syubhat. Yang mubah masih dia apa? Masih dia kerjakan. Kalau yang warok ya, perkara-perkara mubah masih dia apa? Kerjakan. Selama tidak membuat dia mudoroh ya, di akhirat. Kalau zuhud dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya nanti di akhirat. Sehingga zuhud itu lebih tinggi dari apa? Dari warok. Zuhud lebih tinggi dari warok. Itu perbedaan antara zuhud dan wara. Dan kita harusnya semakin kita memiliki ilmu, harusnya kita semakin zuhud dan wara. Semakin bertambah keilmuan kita, harusnya kita semakin zuhud dan wara, semakin berhati-hati ya dalam melangkah di dunia ini. Karena itu Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Ibnu Majah pernah dengar ya? Ibnu Majah punya kitab Sunan Ibnu Majah. Jadi kitab induk dalam hadis itu yang dikenal 6 kutubus sittah namanya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ada 6 kitab induk dalam apa? Dalam hadis. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Nah ini dalam kitab Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya meletakkan bab zuhud di akhir pembahasan. Jadi beliau meletakkan dalam kitab sunannya bab yang paling terakhir adalah bab tentang zuhud. Kemudian disyarah oleh Al-Imam atau Syekh Sindi, ya Al-Imam As-Sindi, beliau mengatakan, "Hadza akhiru abwabil kitab." Ini adalah akhir dari bab-bab kitab. Wa qad khatama bihadhil abwab al-kitab tanbihan ala anna natijatal ilmi huwa zuhdu fid dunya warrahbatu fima indallahi ta'ala. Imam Ibnu Majah menutup sunannya dengan bab-bab az-zuhud sebagai peringatan bahwasanya buah dari ilmu adalah zuhud di dunia dan mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seharusnya kita semakin berilmu, bertambah ilmu, kita semakin zuhud di dunia ini. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang pertama dalam bab ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar adalah hadis dari Nu'man bin Bashir. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwan Nu'manu bi isba'aihi ila udunaihi innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyar ta'afi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu muttafaqun alaih. Jadi hadis ini, hadis yang pertama dibawakan oleh sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian Nu'man memberi isyarat dengan kedua jarinya memegang kedua telinganya. Artinya beliau mendengar langsung hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara
yang mustabihat, yaitu perkara-perkara yang samar, di mana banyak orang tidak mengetahui hakikat dari perkara yang samar tersebut. Barang siapa yang menjauhkan diri dari syubhat, perkara-perkara yang samar, sungguh dia telah menyucikan agama dan harga dirinya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang syubhat, maka dia akan terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Sebagaimana penggembala yang dia mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar daerah terlarang. Dikhawatirkan hewan gembalaannya akan masuk ke dalam daerah larangan tersebut. Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki daerah larangan. Ketahuilah bahwasanya daerah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah dia adalah hati atau jantung. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir. Sedikit biografi tentang Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir termasuk dari sigorus sahabat, sahabat kecil, dan dia adalah sahabat yang pertama lahir dari kalangan Ansor sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Jadi sejak Nabi sampai ke Madinah, sahabat yang pertama kali lahir dari kalangan Ansor adalah Nu'man bin Bashir. Kalau dari kalangan Muhajirin yang pertama kali lahir itu Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair. Kalau yang pertama kali lahir dari Ansor itu adalah Nu'man bin Bashir. Ansor tahu ya Pak ya? Ansor, ya. Penolong Nabi, itu penduduk Madinah. Penduduk Madinah. Ini yang pertama kali lahir adalah Nu'man bin Bashir. Sehingga disebutkan beliau lahir itu tahun 2 Hijriah. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu umurnya masih 9 tahun. Dan Nu'man bin Bashir ini ayahnya adalah Bashir, seorang pejuang di perang Badar. Adapun ibunya adalah Amrah binti Rawahah, saudari dari sahabat Abdullah bin Rawahah, sahabat yang menjadi panglima di perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah itu perang melawan apa? Perang melawan Romawi. Ya. Kaum muslimin berapa? 3.000, orang-orang Romawi 200.000. Salah satu panglima kaum muslimin adalah Abdullah bin Rawahah, ya, paman dari Nu'man bin Bashir. Kemudian Nu'man bin Bashir ini diangkat menjadi gubernur di Kufah di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Oleh karenanya Imam Adz-Dzahabi menyebut Nu'man bin Bashir dengan Al-Amir Al-Alim. Al-Alim, yaitu gubernur yang memiliki ilmu. Gubernur yang memiliki ilmu atau pemimpin yang memiliki ilmu. Dan beliau wafat di tahun 64 Hijriah. Inilah biografi singkat dari perawi hadis ini. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innal halala bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Seperti apa hal yang halal itu ya, roti, kemudian ayam, ya. Kemudian apa lagi yang halal? Banyak ya. Air, susu. Kemudian yang secara tegas Allah sebutkan itu halal dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'ah. Allah menghalalkan apa? Jual beli. Kemudian wa innal harama bayyin. Dan yang haram itu juga jelas. Seperti babi, ya, khamar, anjing, kemudian apa lagi? Transaksi riba, ya. Ini secara jelas Allah mengatakan wa harrama riba. Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini yang halal jelas, yang haram jelas. Dan mana yang lebih banyak, yang halal atau yang haram? Yang halal lebih banyak. Sehingga ada kaidah al-aslu fil asya' al-ibah.
Ya, asal dari segala sesuatu itu apa boleh halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi asalnya halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian di antara yang halal dan yang haram itu ada yang namanya syubhat, perkara yang samar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perkara yang samar itu kata Nabi, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Jadi bukan berarti perkara yang samar itu semua orang nggak tahu. Tapi apa? Tidak banyak yang mengetahuinya. Tidak banyak yang mengetahuinya. Dan dalam agama kita semuanya itu dijelaskan melalui dalil-dalil dan kaidah. Jadi perkara-perkara yang syubhat, yang samar, itu tidak banyak yang mengetahui. Dan perkara yang syubhat itu biasanya adalah perkara-perkara yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perkara itu menjadi syubhat. Contohnya seperti apa, Pak? Perkara yang tidak ada di zaman Nabi, seperti dalam transaksi muamalah, seperti yang sekarang ini kripto, ya kripto ya, atau apa ya namanya, ya Bitcoin ya Bitcoin, atau seperti bayi tabung, atau contohnya lagi seperti apa yang tidak ada di zaman Nabi, seperti kita ambil contoh rokok lah ya, ini juga tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini menjadi samar. Ini menjadi apa? Samar. Jadi perkara-perkara yang baru itu karena tidak ada dalil-dalil yang tegas, tidak ada di zaman Nabi, sehingga menjadi apa? Samar. Tapi samarnya bagaimana? Samar menurut sebagian orang, tapi terang bagi sebagian yang lain. Yaitu para ulama. Mereka mengetahui itu dengan dalil-dalil dan kaedah-kaedah. Jadi ada kaedah. Ya. Bahkan sebagian ayat itu bisa dijadikan sebagai kaedah. Contohnya ayat Al-Quran. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dihalalkan yang baik-baik, diharamkan yang buruk. Maka kalau kita ambil ke rokok, rokok ini baik atau buruk? Baik atau buruk? Kalau kata perokok ya baik, benar ya Pak? Kalau tanya perokok ya baik. Tapi kita tanya sama ahlinya, para dokter, para ahli kesehatan. Pasti mereka menjawab apa? Buruk, meskipun banyak juga dari dokter-dokter yang merokok banyak. Tapi kalau mereka jujur, rokok itu apa? Rokok itu buruk. Kemudian kaidah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la dororo wa la diror. Segala yang membahayakan itu dilarang. Baik itu membahayakan untuk diri kita sendiri maupun membahayakan apa? Membahayakan orang lain. Itu dilarang dalam agama kita. Segala yang membahayakan. Kira-kira rokok membahayakan diri atau tidak? Atau membahayakan orang lain? Pasti. Saya berapa kali dapati di rumah sakit ketika nginap jaga anak, ada bayi-bayi kecil yang dirawat, itu orang tua mereka, ibunya, mertuanya, itu kalau ditanya kenapa, kena asap rokok dari bapaknya sendiri. Jadi membahayakan. Bahkan tadi pagi saya belanja ke tukang sayur, ada bapak-bapak itu yang lewat ngomong sama istrinya, dia mau nemuin istrinya, sambil rokoknya itu masih nempel di bibir. Lewat depan saya itu dikit lagi kena muka, dikit lagi kena muka. Kenapa nggak ditaruh dulu? Ya. Dia sambil jalan sambil taruh gitu. Membahayakan orang lain. Jadi kita untuk mengetahui perkara yang syubhat itu, yang pertama ada dalil-dalil, ada kaedah-kaedah. Tapi kalau seandainya kita tidak memiliki ilmunya, maka yang gampang adalah tanya sama Ustaz. Tanya sama Ustaz. Tapi kadang-kala tanya sama Ustaz itu jawabannya lama. Yang pertama, telepon nggak diangkat-angkat misalkan. Ya. Padahal kita ini mau transaksi nih.
yang bernilai miliaran. Tapi kita belum tahu ini akadnya halal atau tidak, syubhat ya. Dia tahunya ini syubhat nih. Ya. Karena kalau halal kan tadi jelas. Dia mau transaksi. Akhirnya karena dia nggak tahu ilmunya dia tanya Ustaz. Tadi kan nanya Ustaz itu apa? Gak gampang. Telepon nggak diangkat. Kalaupun diangkat ditanya Ustaznya nggak tahu jawabannya juga. Karena yang namanya perkara agama nggak ada yang ringan, nggak ada. Berat. Imam Malik, sekelas Imam Malik saja ketika ditanya, nggak semuanya dijawab. Sehingga orang yang datang dari jauh ini bawa pertanyaan-pertanyaan masyarakat, ya, ketika dijawab cuma 4 atau 5 dijawab sama Imam Malik, orang yang bertanya ini mengatakan, nanti kalau saya pulang, saya mau ngomong apa sama mereka. Maka kata Imam Malik apa? Kita Imam Malik tidak tahu. Malik tidak tahu karena perkara agama itu perkara yang tidak mudah. Kemudian kita juga harus lihat siapa ustadz yang kita tanya. Karena kadang-kala ada ustadz-ustadz itu yang dia tidak warok. Tidak warok tadi ya, tidak bisa, tidak hati-hati dia ketika ditanya. Jadi ada kisah ya, ada kisah. Ini hanya kisah saja sebagai kita ambil pelajaran. Ada, mungkin ini pernah saya ceritakan juga ya di sini. Jadi ada anjing yang mati. Kemudian mau dikubur di perkuburan kaum muslimin. Ketika mau dikubur di perkuburan kaum muslimin, maka orang-orang tanya sama Ustaz, Ustaz, ini ada anjing mati. Kata tuannya, disuruh kubur di perkuburan kaum muslimin. Kata Ustaznya, ngawur aja masa anjing mati dikubur di perkuburan kaum muslimin. Kemudian orang tuannya ini datang. Ustaz, masa nggak boleh Pak Ustaz? Ketika anjing ini mati, dia berwasiat. Kalau saya mati, tolong kuburkan di perkuburan kaum muslimin. Nggak bisa, nggak bisa. Tapi Pak Ustadz, dia waktu mau mati, dia berwasiat juga. Tolong nanti Pak Ustadznya kasih 100 juta. Langsung kata Ustadznya, ya sebentar, saya pikirkan dulu. Tiba-tiba Ustadznya mengatakan, oh boleh, silahkan. Ya. Akhirnya masyarakat pada bingung. Tadi bilangnya nggak boleh, sekarang kok jadi boleh. Kenapa Pak Ustadz kok boleh? Kata Ustadznya, ya Pak, itu anjing keturunan Ashabul Kahfi. Keturunan anjingnya Ashabul Kahfi. Jadi kita juga harus waspada ya sama Ustadz. Kadang-kadang ada Ustadz-Ustadz itu ya, kalau ada cuannya jawabannya jadi apa? Jadi berbeda. Ya, kita juga harus lihat ya Ustadz-Ustadz yang benar-benar apa zuhud, waro ya. Karena kadang-kadang ada yang fatwanya itu bisa disetir ya. Tinggal wani piro ya. Ya berapa ya bisa nanti ini asalnya haram bisa berubah menjadi apa? Halal. Yang penting ada cuannya, nanti dalil-dalil bisa diteliti. Jadi kita pun harus berhati-hati ketika kita bertanya dengan Ustaz. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita tanya sama Ustaz, kita nggak punya ilmunya. Ini perkara yang syubhat ada di hadapan kita. Kita nggak punya ilmu, kemudian kita tanya Ustaz juga nggak ada jawaban, maka solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini adalah kita meninggalkan yang syubhat. Famanit takos syubhat. Siapa yang meninggalkan yang syubhat, faqadistabra alidinihi wa irdihi, maka dia telah menyelamatkan agama dan juga kehormatannya. Jadi solusinya kalau kita nggak tahu ilmunya, maka perkara yang syubhat itu jangan kita apa? Jangan kita terabas. Tapi kita jauhi. Kalau kita jauhi perkara yang syubhat, selamat agama kita, akhirat kita, dan juga kehormatan kita, dunia kita akan selamat. Kehormatan itu artinya adalah terjaga nama baik kita. Tidak terjaga nama baik kita. Kalau kita sebagai orang yang misalkan terpandang, pilihan, kita mengerjakan perkara yang syubhat, jatuh nggak nama baik kita, Pak? Kalau kita mengerjakan perkara yang syubhat, yang masih samar-samar, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh, bisa jatuh nama baik kita. Contohnya tadi seperti misalkan rokok. Contohnya rokok. Ketika kita datang untuk melamar, ditanya mungkin sama calon mertua, merokok nggak? Kalau kita jawab nggak ngerokok, itu nilai plus atau min, Pak? Nilai plus. Ya. Kalau kita jawab ngerokok, ini bisa apa? Bisa jadi jatuh. Apalagi
ternyata keluarga istri yang mau kita jadikan sebagai istri ini ternyata nggak ada yang, atau kita menikahi wanita, ternyata setelah berapa bulan wanita yang kita nikahi ini ngerokok. Kira-kira itu menjadikan jatuh agamanya atau tidak? Atau kehormatannya? Kita jadi, ya ternyata ngerokok ya. Bagus itu. Atau kita jadi kecewa. Kita apa? Kecewa. Ya. Maka kalau kita meninggalkan syubhat, maka selamat agama kita. Selamat juga kehormatan apa? Kehormatan kita. Ya, kehormatan kita akan apa? Selamat. Nama baik kita akan selamat. Kemudian Nabi mengatakan, "Faman waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram." Siapa yang terjatuh kepada perkara yang syubhat, maka dia akan terjatuh kepada perkara yang haram. Misalkan ada perkara syubhat, dia tabrak. Mungkin yang pertama, perkara syubhat yang dia tabrak itu ternyata memang halal. Yang kedua, dia dihadapkan lagi dengan perkara yang syubhat. Ketika dia tabrak lagi, ternyata memang itu halal. Tapi ketika yang ketiga, keempat, kelima, bisa jadi perkara yang syubhat yang dia tabrak itu ternyata adalah haram. Ketiga, keempat juga ternyata apa? Haram. Ketika seorang itu dia meremehkan perkara yang syubhat, maka dia akan terjatuh kepada perkara yang haram. Jadi kalau dia meremehkan, dia akan terjatuh kepada perkara yang haram. Kemudian diberikan permisalan. Ar-ra'iyat haulal hima. Seperti penggembala yang mengembalakan kambing-kambingnya di daerah yang terlarang. Yushiku ayyal fa'afi. Maka lama-lama akan terjatuh ke daerah yang terlarang. Jadi kalau ngerumput di daerah yang pinggir-pinggiran ya lama-lama bisa apa? Jatuh ke daerah yang terlarang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ala wa inna likulli malikin hima." Ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki daerah yang terlarang. Wa inna himallahi maharim. Dan sesungguhnya daerah terlarang Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah sesungguhnya di dalam setiap jasad itu ada segumpal daging. Wa idza salahat salahat jasadu kullu. Apabila segumpal daging atau darah ini dia baik, maka semuanya akan ikut apa? Baik. Kalau buruk, maka semuanya akan apa? Buruk. Segumpal daging itu adalah hati. Jadi semuanya itu dari hati. Kalau hati kita baik, hati kita bersih, maka zahir kita juga akan baik. Yang keluar dari lisan kita itu juga ucapan-ucapan yang baik. Tapi kalau hati kita kotor, maka zahir kita juga akan terlihat apa? Kotor. Perbuatan kita kotor, keluar kata-kata dari lisan kita juga apa? Kotor. Maka semuanya itu bermula dari hati. Apa ciri hati yang bersih itu? Apa ciri dari hati yang bersih? Ciri hati yang bersih adalah hati yang dipenuhi dengan ma'rifatullah. Jadi ciri hati yang bersih adalah hati yang dipenuhi dengan ma'rifatullah. Hati yang senantiasa mengagungkan Allah. Hati yang dipenuhi takut kepada Allah. Itulah ciri hati yang bersih. Dan juga di antara ciri hati yang bersih adalah hati yang mencintai ibadah, cinta kepada ketaatan. Itu hati yang bersih. Jadi kita bisa tebak ya hati kita ini bersih atau kotor ketika kita cinta sama ibadah atau tidak. Ketika dikumandangkan adzan itu kita senang atau enggak? Atau kita malah, aduh, masa sih sudah adzan lagi? Atau ketika kita sedekah, mengeluarkan zakat, kita senang nggak mengeluarkan zakat atau kita berat? Mengeluarkan duit 5 juta nih, misalkan zakat kita 5 juta, atau mungkin zakat kita sampai 50 juta, harus kita keluarkan.
Kita senang atau enggak? Kalau kita ternyata enggak senang, berarti hati kita apa? Kotor. Tapi kalau hati kita senang dalam semua ibadah, tandanya hati kita apa? Bersih. Kemudian tanda hati bersih juga adalah nggak nyaman untuk bermaksiat kepada Allah. Hati kita nggak nyaman ketika maksiat. Ketika ya mohon maaf lewat cewek atau wanita yang bening, yang cantik, kita liatin atau enggak Pak? Sudah tua-tua misalkan masih suka ngeliat bening-bening. Kalau ketika kita ngelihat wanita yang cantik itu kok merasa nyaman, nah itu tandanya hati kita apa? Hati kita kotor. Tapi kalau ngelihat wanita cantik, astagfirullah, tapi nggak terus diliatin ya, karena ada yang astagfirullah, tapi masih makin melotot ya. Astagfirullah, dia benar-benar nggak nyaman hatinya ketika maksiat. Itu tandanya hatinya apa? Bersih. Tapi kalau nyaman maksiat, maka tandanya hatinya apa? Sampai pegangan tangan, berpelukan, bahkan sampai jatuh kepada zina. Ini hatinya benar-benar apa? Kemudian ciri hati yang bersih itu adalah hati yang dia mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Hati yang bersih itu mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah seperti para sahabat. Kalau misalkan kita justru mencintai orang-orang yang dibenci oleh Allah, maka hati kita kotor. Ya, orang-orang yang dibenci oleh Allah itu siapa? Ya, orang-orang yang tidak beriman. Kok kita cinta sama mereka? Tandanya hati kita apa? Bermasalah. Atau kita membenci orang-orang yang dicintai oleh Allah. Membenci sahabat, membenci Abu Bakar, benci Umar, benci Aisyah, ya. Tandanya hati kita apa? Sekalipun ya para sahabat. Makanya kalau kita belajar terkait para sahabat, perselisihan para sahabat, Ali berselisih dengan Aisyah, Ali berselisih dengan Muawiyah, Ali berselisih dengan Zubair bin Awam, berselisih dengan Talha bin Ubaidillah pada perang Jamal. Maka yang perlu kita tanamkan dalam diri kita yang pertama, para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin surga. Bahkan mereka-mereka yang berselisih ini termasuk 10 orang yang sudah dijamin surga secara tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali fil jannah, Zubair fil jannah, Talha fil jannah. Kemudian yang kedua, kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ahli dalam berijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad yang bisa menyimpulkan hukum, yang bisa menyimpulkan apa? Hukum. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila seorang hakim memutuskan suatu hukum, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Yang penting dia orang yang ahli dalam berijtihad. Kemudian yang ketiga kita tanamkan dalam diri kita, kebaikan mereka itu sangat banyak sekali. Kebaikan mereka sangat banyak sekali, ya. Sehingga kalau ada 1-2 kesalahan itu ya bisa dimaafkan. Bisa apa? Dimaafkan. Gak kelihatan harusnya kesalahan mereka. Bagaimana air, ya dalam fikih itu air berapa liter tidak bisa menjadi najis. Meskipun kejatuhan najis itu air berapa liter. Sebutkan dalam fikih itu 2 kulah atau sekitar 270 liter. Kalau kejatuhan sesuatu yang najis, air itu tetap dianggap apa? Suci. Para sahabat demikian. Kebaikan mereka sangat banyak sekali. Sehingga kalau 1-2 kesalahan itu ya tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan mereka yang sangat apa? Bukan berarti menjadikan kita itu benci. Kok begini ya sahabat? Kok begini ya sahabat? Kok mereka perang? Kok mereka ini? Kita tanamkan 3 hal ini. Jangan sampai kita membenci mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda hati yang bersih. Itu mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Mencintai mereka-mereka yang dicintai oleh Allah. Kalau sampai kita membenci orang-orang yang dicintai oleh Allah, tandanya hati kita bermasalah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana cara kita ini membersihkan hati kita? Karena hati ini tadi
dia inti dari segalanya. Kalau hati kita bersih, maka semuanya menjadi baik. Kalau hati kita kotor, semuanya akan menjadi apa? Buruk. Ya. Maka bagaimana cara supaya hati kita ini bersih? Supaya kalau hati bersihkan, ucapan yang keluar adalah ucapan-ucapan yang baik. Tingkah laku kita adalah tingkah laku yang baik. Bagaimana cara kita membersihkan hati kita? Yang pertama adalah dengan kita berdoa kepada Allah. Dengan kita berdoa kepada Allah. Karena hati kita ini berada di dalam jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa dibalikkan kapan saja oleh Allah. Maka kita berdoa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi meskipun perkara-perkara syubhat datang, perkara-perkara syahwat datang, hati kita apa? Kokoh di atas keimanan. Kemudian ya musarrifal qulub, wahai zat yang memaling-malingkan hati. Palingkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu. Apa maksudnya palingkan hatiku dalam ketaatan kepadamu? Maksudnya adalah kita minta kepada Allah. Dari satu ketaatan pindah ke ketaatan berikutnya. Itu makna dari ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Kita minta dipindahkan dari satu ketaatan ke ketaatan berikutnya. Habis sholat, baca Quran, habis baca Quran, kita melakukan ketaatan yang lain, ya. Terus seperti itu makna daripada ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Jadi yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan hati yang bersih. Atau kita berdoa, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku minta kepadamu hati yang bersih. Kemudian yang kedua adalah dengan kita belajar menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu kan gak ada batasnya. Menuntut ilmu itu sebagaimana sebuah ungkapan, ini bukan hadisnya, yaitu minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai masuk liang lahat. Menuntut ilmu itu tidak ada batasnya sampai kita meninggal. Hanya disebutkan Imam Ahmad tuh kemana-mana bawa tinta, kemana-mana bawa tinta, bawa pena. Kemudian ditanya sampai kapan wahai Imam mau belajar, terus sampai kapan? Ibaratnya kan Imam Ahmad ini sudah sangat berilmu, ya. Menjadi imam madhab, ilmunya sangat banyak. Kemana-mana masih bawa pena, ditanya ngapain? Sampai kapan wahai Imam? Maka apa jawaban Imam Ahmad? Minal mahbar ilal makbar, dari tinta sampai ke kuburan. Ya, menuntut ilmu sampai kita apa? Sampai kita meninggal dunia. Jadi menuntut ilmu nggak ada batasnya. Kemudian dengan ilmu itu kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang baik dan mana yang buruk. Karena kalau kita nggak bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk, itu menjadikan hati kita hitam. Ya, kalau kita nggak bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk, hati kita hitam. Kenapa? Karena kita bisa jadi mengira yang baik itu adalah yang buruk. Kalau kita kan nggak bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk, akhirnya kita menganggap yang baik itu adalah buruk, yang buruk itu adalah baik. Itu kalau kita nggak punya ilmu demikian. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hati, beliau menyebutkan fayasiru aswadu murbadda. Jadilah hati itu hitam kelam, kalkuzi mujahiyah, seperti gelas yang terbalik. Mau diisi apa aja kan nggak bisa gelas kalau terbalik. Artinya hati kalau sudah hitam kelam, itu nasihat-nasihat nggak mempan. Ya, nggak bisa dinasihatin, diingatkan, ini keliru, ini nggak bisa. Hatinya sudah apa? Sudah sangat hitam. Kalkuzi mujahiyah, seperti gelas yang terbalik. Kemudian Nabi menyebutkan orang yang hatinya hitam kelam ini, yang nggak bisa menerima kebaikan sama sekali, adalah la ya'rifu ma'rufa. Dia itu tidak bisa membedakan mana yang baik dan juga tidak mengetahui yang buruk. Jadi nggak bisa dia mana yang baik, mana yang buruk, nggak bisa dia bedakan. Akhirnya ya dia lihat yang baik itu sebuah apa? Keburukan, dan keburukan itu sebuah kebaikan.
Kalau mengira yang buruk itu sebuah kebaikan kan akhirnya itu yang dia amalkan. Padahal itu apa? Padahal itu buruk. Kalau dia senantiasa mengerjakan yang buruk, ya lama-lama hati menjadi apa? Hitam. Karena dalam hadis disebutkan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatus sauda. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia melakukan kesalahan, maka akan ada noda hitam di dalam hati. Kalau dia beristighfar, berhenti dari maksiat, beristighfar, hatinya akan kembali menjadi bersih. Tapi kalau dia terus lanjutkan maksiatnya, lama-lama hatinya menjadi apa? Hitam seluruhnya. Nah kalau kita nggak punya ilmu, nggak bisa bedakan ini baik atau ini buruk. Sehingga kita mengira yang buruk itu baik, akhirnya apa yang kita lakukan? Ya kita selalu mengerjakan itu. Karena kita kira itu adalah apa? Baik, sehingga kita terus mengamalkan terus. Padahal itu buruk, akhirnya hati kita menjadi hitam kelam. Kalau sudah hitam kelam, nasihat-nasihat yang baik pun tidak akan bisa kita apa? Terima. Ini yang kedua. Yang ketiga, cara supaya hati kita bersih adalah kita berjuang untuk bisa konsisten menjadi baik secara bertahap. Berjuang untuk konsisten menjadi baik secara bertahap. Jadi kita berjuang untuk mengerjakan ibadah-ibadah. Continue. Dan bertahap, gak langsung banyak. Karena kalau langsung banyak, biasanya langsung apa? Berhenti. Jadi bertahap sholat. Mungkin yang wajib dulu. Setelah yang wajib sudah istiqomah, gak bolong-bolong lagi, baru ditambah dengan apa? Sholat sunnah rawatib. Kemudian relatif sudah bisa konsisten, ditambah dengan duha, ditambah dengan qiyamul lail. Jadi secara bertahap, konsisten secara apa? Secara bertahap. Kita itu nggak disuruh juga berubah langsung apa? Secara keseluruhan langsung jadi apa? Baik. Secara bertahap, pelan-pelan. Secara pelan-pelan. Dan kita awali memperbaiki diri itu dari hati kita. Kita konsisten hati kita, konsistenkan hati kita untuk mencintai Allah, untuk ikhlas karena Allah dalam beribadah. Kemudian yang terakhir, cara membersihkan hati adalah dengan kita menjaga kebersihan hati dari kotoran-kotoran syahwat dan syubhat. Menjaga kebersihan hati dari kotoran-kotoran syahwat dan syubhat. Ini dua senjata ampuhnya syaitan dalam menyesatkan manusia. Syahwat dan syubhat. Ya. Syahwat itu apa? Syahwat itu adalah kesenangan-kesenangan duniawi. Harta, wanita. Nah ini syahwat. Ya. Gampang sekali orang itu dijerumuskan dari apa? Dari pintu syahwat ini. Dari harta tadi, seperti ada orang berilmu, ustadz, alim. Senggol dikit dengan harta, jatuh. Kemudian wanita apalagi? Paling berat ujian wanita ini paling apa? Paling berat. Banyak orang-orang yang berilmu, hafal Quran, digoda wanita, langsung apa? Langsung tersungkur. Bahkan banyak yang kemudian menukar agamanya demi bisa menikahi seorang wanita Nasrani. Menukar agamanya dengan wanita apa Nasrani. Kemudian yang kedua syubhat. Ini lebih parah lagi syubhat. Perkara-perkara yang sama, yang terlihat benar ternyata apa? Ternyata keliru. Maka untuk kita menjaga atau melawan dua senjata ampuh syaitan ini, syahwat itu dilawan dengan sabar. Syahwat itu dilawan dengan sabar. Jadi kalau digoda-goda wanita ya sabar, kuatkan diri. Kemudian syubhat dilawan dengan ilmu. Sehingga kita perkara-perkara yang rancu, perkara-perkara yang syubhat, kita bisa lawan dengan apa? Ilmu. Tapi kalau nggak punya ilmu, kita akan terjatuh kepada perkara yang syubhat. Jadi senjata ampuhnya syaitan ini kita lawan dengan ilmu dan sabar. Kemudian terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara keutamaan orang yang warok, ya, kalau kita warok tadi sudah kita sebutkan makna dari warok. Ya. Jadi hadis ini kan terkait dengan warok. Ketika kita dihadapkan dengan syubhat, maka kita hati-hati. Maka kita apa? Hati-hati. Warok itu adalah kita hati-hati. Kita hati-hati. Belum ada di tangan kita.
Sehingga kita hati-hati ini syubhat atau haram ya. Maka di antara mereka yang memiliki sifat wara ini, keutamaannya adalah dia sebaik-baik ahli ibadah, menjadi sebaik-baik ahli ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kun warian, takun abadan nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau orang yang wara, maka engkau menjadi sebaik-baik ahli ibadah. Dan juga dikatakan oleh Habib bin Abi Thabit rahimahullah, jangan kalian merasa takjub dengan banyaknya sholat seseorang, dengan banyaknya puasa seseorang, sampai engkau melihat kepada waroknya. Kalau dia warok, maka kalau dia warok bersamaan dengan dia ahli ibadah, maka dia adalah hamba Allah yang sejati. Nah, banyak orang itu rajin sholat, rajin puasa, tapi sama perkara-perkara yang syubhat dia nggak warok. Ya, dia nggak warok. Maka ini keutamaan menjadi orang yang warok itu adalah sebaik-baik ahli ibadah. Kemudian tercatat sebagai siddiq. Orang yang warok itu adalah orang-orang yang siddiq, dan siddiq itu tingkatan yang tinggi dalam agama kita. Kan tingkatan yang paling tinggi apa? Nabi, ya. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi siddiq ini tingkatan yang tinggi. Nah, orang-orang yang wara itu adalah orang-orang yang tercatat dia adalah orang-orang yang siddiq. Sebagaimana disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, man arafa ma yadkhulu jawfahu katabahullahu siddiqa. Siapa yang dia tahu apa yang masuk ke dalam perutnya, maka dia akan tercatat sebagai apa? Siddiq. Kemudian yang terakhir, orang yang wara itu menjadi teman duduknya Allah. Dalam hadis disebutkan, innalillahi julasa yaumal qiyamah an yaminil arsh. Sesungguhnya Allah memiliki teman duduk nanti pada hari kiamat di samping kanan arsh. Dan siapa teman duduknya Allah disebutkan oleh Abu Hurairah, julasa'ullahi ta'ala ghadan yaumal qiyamah ahlul wara'i waz zuhad. Teman duduk Allah nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang wara' dan orang-orang yang zuhud. Ini keutamaan yang akan mereka dapatkan ya, bagi orang-orang yang wara' dan juga orang-orang yang zuhud. Kemudian yang terakhir, kita ambil beberapa contoh orang-orang yang wara', orang-orang yang wara' dari perkara-perkara yang syubhat. Itu di antaranya diceritakan ada yang namanya Kahmas bin Hasan. Kahmas bin Hasan ini pernah ketika keluar dari rumah, uangnya 1 dinar jatuh. Kemudian dia cari, telusuri lagi di jalan yang dia sudah lewati, ditelusuri. Ketemu itu uangnya 1 dinar. Tapi begitu mau dia ambil, dia berpikir, ini 1 dinar punya saya atau punya orang ya? Ini punya saya atau punya orang? Mungkin nggak itu punya orang lain, Pak? Bisa aja, karena itu di jalan umum. Ya. Bisa jadi ada orang yang juga apa? Jatuh uang. Nah, ini kan syubhat. Dia nggak bisa yakinkan itu uang dia. Kalau ada tandanya mungkin sompel atau apa, ada namanya, bisa dia pastikan. Tapi kan uang itu kan hampir sama semua. Maka nggak jadi dia ambil. Nggak jadi dia apa? Diambil, dia pergi. Ini contoh orang yang wara. Kemudian juga contohnya adalah Abdullah bin Mubarak. Pernah pinjam pulpen di Syam. Ketika lagi di Syam dia pinjam pulpen. Kemudian dia lupa ngembaliin. Dia safar ke Khurasan. Khurasan di Afghanistan. Sampai di Afghanistan, ini pulpen yang kemarin saya pinjam. Langsung dia kembali lagi ke Syam untuk mengembalikan apa? Pulpen tersebut, karena takut nanti ditanya pada hari kiamat. Inilah contoh-contoh dari orang-orang yang Allah Ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Seperti biasa, sebelum ditutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Oke, kurang fit ya. Siap, siap. Belum.
Ya, 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 ya. Hmm, hmm, ya, ya. Hmm, hmm, ya. Eh, jadi pengertian zuhud dan waro itu saya bawakan dua pendapat ulama, dua versi. Versi yang pertama, sebagian ulama mengatakan zuhud itu dia sudah memiliki barang, kemudian dia abaikan lah, ibaratnya dia remehkan, dia pandang itu nggak bernilai supaya tidak menyibukkan dia dengan akhiratnya. Kalau waro dia hati-hati sehingga dia pastikan dulu ini halal atau tidak. Ini definisi pertama. Adapun definisi yang kedua, itu pengertian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Zuhud itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ini definisi dari pengertian yang kedua. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Jadi kalau misalkan beli mercy nggak bermanfaat untuk akhiratnya, ya nggak dia beli. Ini zuhud. Kalau waro, meninggalkan hal-hal yang membahayakannya nanti di akhirat. Nah, dari definisi ini saja Pak, definisi Ibnu Taimiyah. Mana yang lebih tinggi, zuhud atau waro? Dari definisi ini. Kalau dari definisi yang kedua ini, zuhud lebih tinggi daripada waro. Ya, karena zuhud itu dia meninggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi perkara-perkara mubah dia tinggalkan. Berlebihan dalam perkara mubah. Ya mercy, kalau itu terlalu berlebihan, tidak memberikan manfaat untuknya di akhirat, dia tinggalkan. Ini kalau dari definisi yang kedua. Ya. Mungkin kalau dari definisi yang pertama bisa waro lebih tinggi. Ini dari definisi yang kedua, kalau zuhud itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, sedangkan waro meninggalkan yang membahayakan di akhirat. Kalau membahayakan di akhirat kan berarti dia meninggalkan yang haram-haram saja. Ya, kalau zuhud yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Jadi bukan hanya yang haram, tapi berlebihan dalam perkara mubah pun dia tinggalkan. Sehingga zuhud lebih tinggi menurut pengertian yang kedua, tidak pakai pengertian yang pertama. Seperti itu. Allah Ta'ala. Ada lagi? Jika tidak ada, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.